Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kita panjatkan kehadiran Allah Maha karenanya lah kami dapat melakukan presentasi Book Review Psikologi Komunikasi karya Muhyiddin Wijaya Laksana. Tapi sebelumnya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nela Kirana Abiyanti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Atika Mukarima sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Jenika Karunia sebagai pemateri. Tapi juga melibatkan proses psikologis seperti persepsi, emosi, sikap, dan pengalaman. Perbedaan fisik, psikologis, individu sering melalui aktivitas komunikasi, sehingga komunikasi dipahami dari sudut pandang psikologis, bukan sekadar teknis. Psikologi komunikasi mengkaji hubungan antara proses mental individu, komunikasi dengan berbagai kompetensi. Psikokomunikasi karya Muhyiddin tentang pembahasan dan penerapan psikologi komunikasi sistematis. Ini pendidikan bukti tersebut dalam proses komunikasi. Isi dari buku Psikologi Komunikasi karya Muhyiddin Wijaya adalah menekankan bahwa manusia adalah pusat utama dalam proses komunikasi. Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kondisi psikologis manusia, karena manusia itu berpikir, merasakan, dan bertindak. Komunikasi dipandang sebagai kebutuhan dasar, yaitu untuk membangun hubungan sosial, memahami lingkungan, dan mengekspresikan diri. Proses komunikasi bersifat dinamis, yang artinya terus berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis. Faktor-faktor tersebut meliputi persepsi, emosi, sikap, motivasi, kepribadian, dan kredibilitas sumber pesan. Manusia itu digambarkan sebagai pelaku komunikasi yang aktif dan selektif, bukan penerima pesan yang pasif. Komunikasi bukan proses satu arah, tetapi proses interaktif yang melibatkan aktivitas mental antara pengirim dan penerima pesan. Selain itu, buku ini juga membahas tahapan dan sistem komunikasi, mulai dari komunikasi interpersonal atau dalam diri, interpersonal, antar individu, kelompok, hingga komunikasi massa. Setiap bentuk komunikasi itu dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sosial yang berkaitan. Komunikasi massa memiliki pengaruh psikologis dalam membentuk sikap opini dan perilaku masyarakat. Namun efeknya itu berbeda-beda tergantung karakter individu dan latar belakang sosial budaya. Buku ini juga menekankan pentingnya peran pendengar, makna pesan, etika komunikasi, dan komunikasi sebagai sarana pengelolaan konflik. Komunikasi yang etis, empatik, dan terbuka dapat mengurangi kesalahpahaman serta membantu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Secara umum, buku ini memberikan pemahaman teori yang sistematis tentang psikologi komunikasi, meskipun lebih menekankan pendekatan teoritis dibandingkan contoh nyata di lapangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari buku Psikologi Komunikasi ini. Jadi untuk kelebihan, poin pertama yaitu penjelasannya yang luas. Jadi buku ini itu berhasil mengintegrasikan konsep psikologi dan ilmu komunikasi secara sistematis. Jadi pembaca tidak hanya dapat memahami apa itu komunikasi, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana manusia itu perlu berkomunikasi, mengapa
bagaimana etika dalam berkomunikasi, hingga sistem komunikasi baik personal maupun kelompok. Selanjutnya adalah struktur penulisan yang runtut serta logis. Jadi materi yang disajikan dari konsep dasar hingga contoh atau penerapannya dalam interaksi sosial itu runtut serta logis. Alur ini memudahkan pembaca untuk mengikuti perkembangan gagasan tanpa merasa lompat-lompat ataupun terputus. Poin yang ketiga yaitu menekankan aspek praktis komunikasi efektif. Jadi buku ini tidak berhenti pada teori tetapi juga menyoroti bagaimana implikasi psikologis dalam komunikasi kehidupan sehari-hari seperti proses persepsi, hambatan komunikasi dan pembentukan sikap sehingga mudah dikaitkan dengan realitas sosial. Selanjutnya, baiklah, yang selanjutnya adalah kekurangan dari buku Psikologi Komunikasi ini. Menurut kami pribadi, buku ini minim pembahasan perkembangan komunikasi modern, yang mana ini dikarenakan buku ini merupakan terbitan lama, yaitu pada tahun 2015. Jadi mungkin belum mengikuti perkembangan komunikasi modern. Buku ini belum banyak mengulas dinamika komunikasi kontemporer seperti komunikasi virtual, psikologi media baru, ataupun dampak teknologi digital terhadap perilaku komunikasi. Poin yang selanjutnya adalah bahasanya yang mungkin terlalu berat. Jadi bagi pembaca non-akademik, terdapat beberapa penggunaan istilah ilmiah dan gaya penulisan formal yang dapat terasa berat dan memerlukan usaha yang lebih untuk dipahami. Baik, komunikasi yang ditulis oleh Ibu Dini Wijaya menjelaskan hubungan antara proses psikologis manusia dan komunikasi dengan menganggap manusia sebagai pusat dari proses tersebut. Seperti persepsi, perasaan pengalaman pribadi, serta lingkungan sosial, dan berbicara bertahap sendiri hingga komunikasi yang terlibat banyak orang. Buku ini juga menekankan pentingnya dalam menyusun pesan yang jelas, kemampuan mendengarkan dengan baik, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta mengelola konflik agar komunikasi menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, buku ini bisa menjadi referensi dalam memahami komunikasi dari sudut pandang psikologis, terutama para mahasiswa. Lagi jika disesuaikan dengan perkembangan komunikasi di era ini. Mungkin sekian teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.